chatin kan kalau mau wedding planner ada yang mau terima beres tuh bang. Nah mereka paket kan, ya? Iya benar. Jadi mereka kayak langsung terima aja mau request MC siapa, misalnya MC Alenzo Purba nih. Cuman kadang kan MC Alenzo Purba itu kita suka nggak dapet jadwalnya coba. Terlepas dari persiapan dekorasi yang bagus, siapa penata riasnya, kemudian WO-nya dan MC-nya siapa, ada hal yang paling penting di prosesi akad pernikahan, yaitu prosesi ijab dan kabul itu sendiri. Salam jumpa, selamat datang di podcast Bestari Bincang Santai bersama Gandari. Oke teman-teman, mungkin teman-teman belum tahu nih apa itu Bestari. Bestari ini adalah salah satu program yang dibuat langsung oleh Gantari Organizer. Nah fungsinya itu membuat informasi-informasi untuk para chatin-chatin kita yang belum tahu tentang dunia perwedingan, mulai mencari vendor ataupun yang lainnya. Nah di episode kali ini kita bakal bahas salah satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu persiapan menuju pernikahan. Dan saya tidak sendiri, di sebelah kanan saya ada MC wedding kita yang sangat hit sekali, yaitu Lenzo Purba. Mungkin Bang, boleh saya dulu Bang. Halo semua sobat-sobat Minggan. Oke, di sini Bang, boleh dong Abang kenalan dulu sedikit tentang profil singkat Abang. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Lenzo Purba itu siapa. Oke. Halo Abang dan Kakak calon pengantin, salam kenal. Saya Lenzo Purba, Master of Ceremony, MC kita semua. Saya sudah cukup lama ya untuk berprofesi sebagai Master of Ceremony, khususnya spesialisasi di acara pernikahan. Teman-teman bisa mengenal profil saya lebih detail lagi, lebih lengkap lagi untuk mengunjungi website saya di mckitassemua.com. Oke, langsung tuh kalau seandainya ada yang mau booking ya Bang, bisa tema jadwal dulu nih. Kadang kalau sama Lenzo Purba ke double-double ya kan. Oke, nah biasa Bang kalau menuju persiapan pernikahan nih ya Bang, kita ke topik kita itu sangat lama ya Bang buat persiapan nih ya kan. Mungkin kalau dari Abang nih, menurut perspektif Abang ya, apa saja mungkin persiapan utama mungkin yang perlu disiapkan oleh pengantin kita atau calon pengantin kita untuk pernikahannya? Oke, ini menjadi sebuah hal yang cukup penting ya untuk abang dan kakak calon pengantin, di luar dari sisi finansial yang sudah mumpuni, kemudian kondisi kesehatan dari abang dan kakak calon pengantin. Nah, kita akan bahas tentang persiapan menuju acara pernikahannya nih, seremoninya begitu. Nah, terkadang kita bingung nih mulai dari hal apa ya untuk mengawali atau juga membahas tentang persiapannya gitu. Kalau dari sisi perspektif MC, dari sudut pandang kita hanya memandu rangkaian acaranya. Tapi kalau misalnya boleh sharing nih kepada abang dan kakak calon pengantin, yang pasti harus punya pernikahan impiannya seperti apa dulu. Disiapin dulu, ngobrol dulu nih sama pasangan kita. Kira-kira jumlah undangan yang nantinya akan hadir di acara pernikahannya itu berapa orang. Nah, jumlah juga ya Bang, dibagi laki-laki berapa, perempuan berapa ya. Itu penting sekali komunikasi antara calon pengantin sama kedua orang tua, dalam hal ini adalah kedua keluarga. Nah, dari situ nanti baru nih akan muncul keputusannya, apakah memang acaranya bisa dilaksanakan di rumah atau mungkin harus menyewa sebuah venue atau juga gedung gitu. Tolak ukurnya adalah dari jumlah tamu undangan yang kira-kira akan diundang di acara pernikahan. Oke Bang. Nah kalau masalah persiapan nih Bang, kita udah menentukan nih. Mungkin sebelum pada saat persiapan itu tuh, apa nih Bang kesalahan yang sering terjadi nih para chatin kita kalau saat persiapan itu? Mungkin kalau dari sisi perspektif seorang MC ya, mungkin bukan kesalahan tapi sebaiknya dihindari gitu. Dihindari untuk memilih vendor-vendor secara acak atau random. Misalnya, kayaknya pilih souvenir dulu, misalnya henna dulu gitu. Setiap vendor atau mungkin penyedia layanan jasa di pernikahan itu cukup penting. Tapi si abang kakak calon pengantin ini harus mengenal yang namanya skala prioritas. Nah, jadi akan lebih memudahkan si calon mempelai pengantin dan terhindar dari kesalahan ketika tahu nih pilihan mana atau juga memilih vendor yang lebih dulu seperti itu. Dan kemudian kita sebagai MC sebaiknya menerima informasi secara utuh dari abang dan kakak calon pengantin dan juga keluarga. Kesalahan yang mungkin terjadi gitu ya, kita sebagai MC pasti ingin memberikan pelayanan yang maksimal supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Benar itu. Nah, terkadang ada beberapa keluarga yang tidak menyampaikan informasi secara utuh kepada Master of Ceremony atau bahkan kepada wedding organizer yang bertugas. Misalnya seperti profiling dari pengantin. Apalagi nih si mempelai pengantin wanita
agak sedikit sensitif jika nanti wali nikahnya itu berbeda dengan yang ada di acara, atau mungkin orang tuanya itu bukan 4 tapi 6 gitu, atau bahkan 8. Nah gitu ya. Sering terjadi ya Bang sebenarnya. Tapi kalau misalnya dikomunikasikan dari awal, justru kita bisa membuat urutan dan bagaimana konsep acaranya itu agar bisa dimiliki oleh semua keluarga. Gitu sih, untuk menghindari kekurangan atau juga kesalahan adalah komunikasi yang efektif dari semua vendor dan keluarga. Oke, jadi seharusnya catin tuh nggak perlu ragu lagi ya Bang, ibaratkan terbuka aja gitu secara sama terbuka. MC atau sama WO. Betul. Gitu ya. Do endorse kita tahu nih apa yang boleh dan yang nggak boleh di acara itu. Oke, jadi sebenarnya tidak melibatkan dua keluarga ya Bang, berarti pernikahan ini berarti banyak melibatkan beberapa vendor. Betul nih sekali. Itu tadi baru persiapannya, karena kalau mau menuju acara nih, kadang ya Bang pada saat persiapan itu vendor-vendor itu apa yang sangat penting atau yang sangat krusial nih di hari H itu apa aja tuh? Coba boleh tuh Abang sharing ke teman-teman. Oke, kalau dari Bang Lenzo pribadi ya, bahwasanya semua vendor itu penting ya. Benar. Pasti kita yakin dan percaya setiap dari penyedia layanan jasa di preweddingan atau di rangkaian acara pernikahan itu memiliki porsinya masing-masing. Nah, balik lagi yang Bang Lenzo sampaikan adalah porsi atau juga skala prioritas si abang kakak calon pengantin ini sebaiknya memilih vendor-vendor 3 yang pertama. Ya, 3 pertama ini apa? Yang menurut Bang Lenzo adalah venue. Kalau misalnya rangkaian acaranya itu dilaksanakan di sebuah gedung. Nah, karena ini tidak bisa double gitu. Kalau misalnya udah di lock di satu mempelai pengantin, otomatis yang lainnya tidak akan bisa. Kan nggak mungkin berbagi ruangan ya. Benar ya, setengah-setengah gitu ya kan. Iya, gitu. Kemudian penata rias pengantin atau MUE. Nah, biasanya calon pengantin yang perempuan itu pasti sangat sensitif sekali untuk memilih yang sesuai sama look yang diinginkan. Benar itu Bang. Nah, lagi-lagi juga besar kemungkinannya si calon mempelai pengantin ini akan memilih MUA atau MUA, makeup artist itu di salah seorang yang memang dia yakini cocok looknya. Seperti itu. Walaupun memang terkadang ada satu MUA yang 2 lokasi di satu hari, tapi khawatirnya akan terjadi pergeseran di rundown-nya. Nah, tapi memang sebaiknya kita udah lock dari awal nih, seperti itu. Kemudian Master of Ceremony, MC. Nah, 3 yang pertama menurut Bang Lenzo adalah si vendor-vendor ini. Karena biasanya ini kalau udah dapet, yang lainnya tinggal menyesuaikan. Seperti itu. Nah, 3 berikutnya menurut Bang Lenzo adalah si dekorasi. Nah, karena dekorasi ini bisa kok dia beberapa tempat di satu hari yang sama gitu. Kemudian fotografer ya, kemudian wedding organizer. Itu sih. Jadi ini yang cukup bisa dipilih terlebih dahulu sebelum ke vendor-vendor yang lainnya. Oke, itu kalau chatting-chattingnya mau terpisah ya Bang, mencari-cari vendornya Kadang kan ada juga yang wedding planner nih gitu kan. Kalau wedding planner otomatis kan dia diskusinya sama tim wedding plannernya, mulai dicari apa pembuahannya, dekorasi dan lainnya, mungkin bisa discuss di situ ya Bang, terkait MC-nya juga. Kadang chatting kan kalau mau wedding planner ada yang mau terima beres tuh Bang. Nah, mereka paket kan ya? Iya benar. Jadi mereka kayak langsung terima aja mau request MC siapa, misalnya MC Lenzo Purba nih. Cuman kadang kan MC Lenzo Purba itu kita suka nggak dapet jadwalnya cuman kadang orang-orang tuh ngiranya Gantari itu selalu sama Lenzo Purba Bang. Iya, padahal 1 bulan tuh kalau ada gitu ya kan. Itu dia Bang. Jadi bisa juga memilih all package ya, by wedding planner. Kalau di Gantari ada ya? Ada, mungkin boleh ya Bang. Cuman kan di tempat-tempat yang lain juga ada. Tergantung teman-teman atau para catin itu memilih yang mana gitu. Disesuaikan ya. Baik-baik. Benar Bang. Nah, itu kan tadi baru kita ngebahas tentang vendor yang krusial lah Bang. Jadi sebenarnya sangat berkaitan ya Bang, itu para catin kalau nyari vendor itu sangat berkaitan semuanya. Nah, mungkin ini dari Abang sebagai pandangan Abang nih, seberapa penting? Oke. Aku minum sedikit. Bang, ketawa itu jangan kayak gitu. Mina kata aku tadi, aku mau. Aku kan mau minum. Aku teringin Nisa. Kan gini tadi. Oke, boleh minum dulu Bang, boleh minum. Tadi aku bener-bener oh iya gitu kan. Terus dibalik. Iya. Ulang. Tadi yang mana? Lupa Udah kan, Abang tiba minum aja. Mau masuk ke pertanyaan selanjutnya sih. Siap, 3, 2. Oke, Abang mau minum dulu, boleh? Enggak usah dikasih. Wah, menarik sekali ya Bang. Nah, berikutnya nih Bang gitu. Oke, berikutnya nih Bang. Menarik dulu kau bilang. Apa? Wah, menarik sekali ya ternyata Bang itu gitu. Wah, Nisa di situ. Nisa di situ, ya Allah, lucu banget. Oke ya. Tunggu ya. Iya, berubah. Oke, siap.
Wah, menarik sekali ya Bang, berarti terkait Iya. vendor-vendor tadi nih. Mungkin jadi ilmu mungkin buat para catin dan grooms kita gitu ya. Nah, kita boleh minum dulu Bang. Keren ya? Ada bestarinya. Bestari, bincang santai bersama Gantari. Dijual nggak ini? Dijual boleh open PO mungkin ya. Open PO kita bakal buat linknya kalau mau order gitu. Kita juga ada tumblernya Bang mungkin. Oh iya. Oke, ada kita lebih Keren ya, promosi ya, Gantari. gitu. Mantap. Oke Bang, boleh minum dulu gitu. Oke Bang, nah kita mungkin Terima lanjut kasih. ke topik selanjutnya Boleh, nih. boleh. Mungkin menurut abang ya, semua vendor nih, seberapa penting sih komunikasi mulai dari vendor MC, wedding organizer-nya, MUA, dokumentasi dan lainnya gitu. Seberapa penting nih? Kalau dari skala 1 sampai 10, nilainya pasti 10. Sangat penting. Karena kalau misalnya kita miss komunikasi sedikit aja itu bisa fatal gitu. Iya. Misalnya dari jadwal mua, Iya. dia mau mulai atau mulai make up jam berapa, itu kan juga harus dikomunikasikan. Benar. Nah, itu semuanya berdasarkan rundown atau susunan acara yang dibuat oleh si wedding organizer dan sesuai dengan jadwal, misalnya nih ya KUA gitu, dari jadwal akadnya jam berapa. Nanti dari tolak ukur jadwal itulah tim wedding organizer akan merunutkan kira-kira jadwal si vendor harus hadir atau tiba di venue. Kira-kira begitu. Standby-nya ya Bang. Jadi kadang kita juga buat nih muah start jam berapa gitu. Ya, Jadi dengan kalau prediksi selesai pukul berapa. benar, jadi gitu, kalau dengan durasi apa berapa WO ya jam. Bang, jadi otomatis udah standby-in semua vendor-vendor itu harus ikutin di area kerjanya jam berapa seperti Iya, itu. kalau kita di MC sama wedding organizer sebenarnya prinsipnya tuh dua. Kalau MC itu memberikan instruksi, kemudian wedding organizer itu memberikan eksekusi. Eksekusinya ya Bang, Iya. pada saat acara sudah berjalan gitu ya. Jadi memang kita sebagai vendor itu wajib banget nih untuk mengikuti instruksi dari MC dan juga eksekusi dari si wedding organizer-nya. Karena kalau MC kan frontliner ya, kita tidak tahu apa yang ada di belakang Benar. pelaminan, apakah itu dari sisi sound systemnya, kesiapan dari talent-talentnya, kemudian dari penata rias pengantinnya. Kita tahu pukul berapa untuk kirap, kita tahunya seperti itu. Dan Benar. teman-teman lah yang mulai berkomunikasi gitu dengan vendor yang terlibat. Benar, mulai dari pre-shootnya juga ya Bang, diatur gitu pada saat lagi fresh-freshnya nih catin kita. Nah itu kita bakal ada pre-shootnya untuk fotografer gitu. Jadi sebenarnya Bang, untuk pernikahan yang sukses itu timnya harus solid juga ya pasti iya, ya. Dari semua solid. vendor itu harus benar-benar ya satu gitu ya, Harus mengikuti satu. semua arahan, bener ya Bang. Dan harus menjadi kewajiban ya menurut Bang Lenzo itu melindungi satu sama lain. Dalam tanda kutip ya, bahwasannya kita sama-sama bekerja, sama-sama ingin memberikan yang terbaik. Jadi jangan sampai ada vendor yang merasa terlalu unggul dibandingkan yang lainnya. Benar. Gitu. Contoh misalnya ada salah satu vendor yang merasa dia aja nih harus diikuti, yang Iya. lainnya nggak boleh. Karena kalau udah ada wedding organizer, justru yang organize itu adalah si wedding organizer-nya. Jadi vendor apapun itu katakanlah wajib patuh sama yang membuat susunan rangkaian acaranya, seperti itu. Yu. Atau kalau ada yang kurang sebelumnya random ditanyakan ya Bang, berarti ya sebelum sampai di hari ya gitu Iya, ya. itulah pentingnya kita meeting dan briefing. Benar. Ya, jadi kalau misalnya meeting itu bisa 1 atau 2 kali sebelum hari H, sedangkan briefing itu dia pertemuan singkat di hari H untuk kembali memastikan tugas-tugas ya dari setiap vendor. Itu sih. Nah Bang, itu kan tadi kita masih masuk persiapan dan acaranya nih. Nah mungkin kadang penasaran nih kan, kenapa ya acara pernikahan ini sangat penting gitu ya. Mungkin bagi Abang tuh kenapa nih kalau acara nih sangat penting bagi mungkin calon pengantin kita gitu. Iya. Ya sekarang bisa dinormalisasikan aja ya acara pengantin, bukan karena hanya penting tapi karena saya MC, jadi biar saya dipakai juga. biar ada kerjaan gitu ya Bang. Artinya ini menjadi mata pencarian ya bagi teman-teman yang memang bekerja di industri pernikahan. Ya, itu salah satunya. Tapi kalau bagi saya untuk menjawab itu adalah setiap dari kita ingin sekali momen indah itu dirayakan. Bukan tentang pesta yang besar, kemeriahan di rangkaian acara, tapi tentang rangkaian acara ini yang berkesan dan bermakna. Perayaan setiap dari kita itu berbeda dibanding dengan
biaya mungkin ya yang akan dikeluarkan. Bukan berarti harus besar artinya acaranya berkesan gitu. Itu juga bisa kalau emang keinginan dari pengantinnya seperti itu. Kalau misalnya syukuran di rumah aja itu juga termasuk merayakan kan gitu. Yang penting ada MC-nya gitu. Jadi biar lebih rapi gitu misalnya. Boleh. WO-nya juga nggak sih ini ya? Nah, itu dia. Karena kalau misalnya MC bekerja tanpa WO mungkin lebih effort ya di MC-nya, lebih ekstra keras ya untuk bekerja dan bertugasnya. Tapi kalau misalnya ada wedding organizer-nya, mau perayaan apapun yang ingin dilaksanakan, itu insya Allah juga akan terkonsep dengan sempurna. Itu sebabnya akhirnya muncul istilah intimate wedding. Nah, meskipun tidak terlalu ramai yang undangan yang datang, tapi tersusun dengan rapi, dengan hikmat. Nah, itu dia tadi, setiap dari kita memiliki momen yang ingin sekali dirayakan, satu hari kenangan untuk seumur hidup. Seperti itu. Berarti Bang, kalau persiapan pernikahan itu memang cukup lama ya Bang untuk membuat satu hari tadi yang berbahagia gitu. Nah, itu makna juga ya Bang, berarti acara itu makna pada saat acara bakal berkesan mungkin buat kemudian hari. Nah, mungkin kalau menurut Abang nih sebagai MC ya, tadi kan kita udah ke acaranya sangat penting. Nah, di acaranya ini momen apa yang menurut Abang sangat krusial dan harus dijalankan secara sakral atau tertata gitu Bang, di bagian mana gitu? Kalau dari saya sebagai MC, pembawa acara akad pernikahan, karena memang lazimnya adalah Linsu Purba ini pernikahannya itu adalah pernikahan yang Islami gitu. Terlepas dari persiapan dekorasi yang bagus, siapa penata riasnya, kemudian WO-nya dan MC-nya siapa, ada hal yang paling penting di prosesi akad pernikahan, yaitu prosesi ijab dan kabul itu sendiri. Terkadang si calon mempelai pengantin dan si keluarga itu terlalu euforia dengan persiapan yang gemerlap gitu, sehingga terkadang ya di beberapa kesempatan juga berdasarkan pengalaman juga ya, based on my experience juga, terkadang lupa persiapan untuk latihan pengucapan ijab, pengucapan kabulnya atau di prosesi akad pernikahan itu sendiri. Nah, itu sebabnya saya selalu menyarankan kepada tim wedding organizer, misalnya Gantari, yuk coba bantu si calon mempelai pengantin untuk ada sesi latihan khusus. Prosesi ijab dan kabul saat JR. Kan kita juga ketemu nih, kenapa nggak itu aja dimanfaatkan? Karena kita juga belum tahu dan belum tentu setelah JR ada momen di mana si calon menantu dengan si calon bapak mertua ini ada sesi salaman atau latihan lagi. Kenapa kita nggak buat sekalian di situ dengan teks yang udah disiapkan seperti itu? Itu sih yang terkadang terlewat atau mungkin bisa jadi hal yang dianggap bisalah gampang, padahal sebenarnya itu yang paling penting. Kalau itu terkendala, semuanya itu juga bakalan buyar gitu. Misalnya ini kita udah upload prosesi akad pernikahan 40 menit, tapi dengan ijab kabul yang terkadang berulang-ulang, tidak lancar, grogi, banyak faktor ya. Mungkin ngantuk ya sih. Begadang grogi nih biasa mau ijab kabul. Terkadang itu juga menjadi hal yang perlu kita prediksi dan menjadi faktor X, acara itu tidak berlangsung dengan sesuai rundown. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, berarti itu ya Bang, di bagian akad nikah ya sangat-sangat sakral menurut Bang Enzo tersendiri ya. Kemudian ada juga tentang wedding entrance. Wedding entrance ini adalah momen yang cukup penting juga bagi abang dan kakak calon pengantin dan juga keluarga. Dan peran MC itu justru bisa dikatakan 80%-nya nyawa acara itu di saat wedding entrance. Ketika mempelai pengantin itu mengajukan langkahnya menuju singgasana pelaminan, ada juga dihantarkan dengan keluarga ataupun juga bridesmaid and groomsmen-nya. Itu kan cukup penting ya. Lagi-lagi ini momen yang gak akan bisa diulang seperti itu. Jadi ketika di siang hari yang identik dengan nuansa adatnya, kita juga harus komunikasi ingin menghadirkan nuansa adat seperti apa. Nanti kalau misalnya malam biasanya di wedding entrance yang versi nasional atau internasional seperti itu sih. Oke. Nah jadi Bang, kalau dari yang acara krusial Abang tadi ya, menurut Abang di bagian akad nikah dan ada sedikit masalah entrance dan lainnya. Nah menurut Abang nih, wedding yang menurut Abang berhasil ya dikatakan baik itu yang seperti apa Jo? Yang menghasilkan dan menghimpun banyak pujian. Itu sih kalau menurut Bang Lenzo ya. Wah bagus sekali MC-nya, Masya Allah. Wah acaranya tertata dengan rapi, keren sekali WO-nya, wah dekornya bagus sekali. Itu salah satu tolak ukurnya sih. Tapi di satu hal, Bang Lenzo ingin menyampaikan bahwasannya pujian adalah ujian. Benar seperti sekali, itu. Bang. Jadi ketika kita
ketika kita memberikan pengalaman yang terbaik bagi calon mempelai pengantin yang dalam hal ini udah jadi pengantin ya di acara itu, kemudian juga ketika kita mendapatkan pujian dan itu akan menjadi the real testimony kepada calon-calon pengantin yang lainnya atau mungkin rekan-rekanan dari si calon mempelai pengantin ini. Oh iya, benarkah Linzo Purba ini sebagus itu saat dipuji oleh calon si mempelai pengantin ini begitu ya. Nah, sehingganya Bang Lenzo harus mempertahankan kualitas ini, mempertahankan kualitas dari Bang Lenzo agar pujian ini itu sama dengan klien-klien berikutnya. Itu sebabnya istilah pujian adalah ujian itu the real di dunia jasa apapun, dalam hal ini industri pernikahan gitu sih. Jadi sering terjadi ya Bang, kadang kalau misalnya kita bagus, bisa jadi kalau kita dipakai next eventnya malah jadi ujian nih buat kita. Ini bagus nggak ini kayak sebelumnya. Betul, gitu. jadi kita harus membuktikan terus bahwasanya apa yang diekspektasikan oleh calon pengantin atau si keluarga itu sesuai dengan pujian yang diberikan oleh orang lain. Iya, karena the real testimony. Iya, real testimony Abang, kadang bridesmaid ya Bang pakai atau dari keluarganya gitu. Betul. Berarti kalau menurut Abang nih sebagai indikator yang baik nih pernikahan yang sukses, menurut Abang sebagai MC ya, sebagai MC. Oke. Kalau dari saya sebagai MC 3 nih coba. 3 ya. Yang pertama adalah komunikasi yang baik antar wedding organizer dan juga master of ceremony. Itu. Yang kedua adalah patokan dari urutan acara di mana semuanya itu back to the rundown. Berdasarkan rundown itu ternyata tepat waktu semua. Itu. Yang ketiga adalah kesan yang dibangun. Balik lagi ke pujian yang tadi. Bukan hanya sekedar konten-konten ya gitu. Bukan sekedar konten. Kalau konten semuanya pasti yang ditampilkan yang bagus-bagus aja. Bener ya. Jadi ini ingetin juga nih kayak konten kreator Gantari ya. Jadi nggak hanya bagus-bagusnya dari konten aja ya. Berarti buat kru-krunya harus bagus juga berarti. Walaupun memang sebenarnya konten itu adalah salah satu cara kita untuk memperkenalkan brand, tapi the real testimony itu emang nggak bisa nggak bisa disiasati gitu, nggak bisa disiasati dengan bilik kamera gitu, atau dari istilahnya katakanlah bilik atau ruang ya, yang memang kita hanya merekam kegiatan-kegiatan kinerja aja, tapi ada hal lain di luar itu. The real testimony itu bisa kita minta dari si pengantinnya langsung. Misalnya si kakak calon pengantin lihat konten ini bagus, tapi benar nggak ya kontennya ini? Coba tanya langsung sama pengantin apa yang terjadi, apakah memang sebagus itu gitu sih. Karena memang kalau misalnya kita tanya nih, Bang Lenzo itu gimana sih? Yang nanya Bang Lenzo pula, kan nggak mungkin ya kalau misalnya pengantinnya langsung, wah Bang Lenzo tuh datangnya telat, bla 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 bla, misalnya gini suaranya nggak terlalu bagus. Ya mungkin pasti dia akan menyampaikan hal-hal yang baik karena ada di depan kamera, ada di depan kita gitu. Tapi dari testimoni adalah disampaikan yang tidak di depan kita. Gitu sih. Jadi calon pengantin sebaiknya juga bisa minta referensi gitu dari pengantin-pengantin yang sebelumnya yang udah pernah pakai si vendor tersebut. Itu sih. Oke, itu berarti untuk chatting-chatting ya, itu diingetin boleh tanya chatting pengantin sebelumnya tuh buat tanya vendor ini bagus nggak ya, itu mungkin boleh minta clue gitu. Kadang kalau sama vendor yang mungkin masih ragu atau gimana gitu ya Bang. Dari bridesmaid, groomsmen, keluarga, bahkan tamu undangan, karena semua mata itu menilai di satu hari acara itu yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Berarti Bang acara yang bagus tuh mulai dari komunikasi yang jelas ya Bang, mulai dari konsep yang jelas, begitu juga untuk eksekusi yang rapi di hari itu. Di situ lah kita lihat kesuksesannya ya Bang. Karena prokurnya adalah waktu, apalagi kalau misalnya kita dilaksanakan di venue atau di gedung yang tentu ini kita punya patokan untuk pelaksanaan acaranya itu mulai dari waktu sekian sampai waktu sekian, jadi nggak boleh lebih, jadi nggak ada alasan kayak fotonya belum selesai, kemudian make upnya belum selesai, karena kan kita udah meeting, kita udah tanya butuh waktu berapa lama ke vendor ini untuk memprediksi selesainya. Karena memang tolak ukur suksesnya itu adalah ketika si wedding organizer ini bisa pakem terhadap waktu yang diberikan oleh si gedung tersebut. Bang. Nah, mungkin dari Abang nih, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya di wedding-wedding itu apa aja mungkin Bang, bisa jadi pelajaran mungkin buat vendor-vendor yang ada, juga untuk chatting-chatting juga tahu gitu, kira-kira apa aja tuh Bang? Sebenarnya setiap dari kita memiliki porsinya masing-masing, nggak ada yang terlalu benar, nggak ada yang terlalu salah juga gitu ya, karena nggak ada yang sempurna juga, tapi kita ingin menghadirkan rangkaian acara itu
tidak ada kekurangan, ya. Iya. Tidak sempurna, tapi zero mistake, seperti itu ya. Kita usahakan yang terbaik, tanpa mendiskreditkan vendor siapapun, apapun dan manapun. bebas ya. Yang terkadang dari sisi MC sendiri, ada beberapa wedding organizer yang kan ini paling deket nih sama MC gitu. Apa-apa MC harus tanya ke WO supaya tetap satu pintu. Jadi jangan sampai ada nih anggota keluarga di acara di hari H itu tiba-tiba ada yang langsung menghampiri MC, apalagi saat saya gitu sedang tugas, sedang on duty, sedang speech, tiba-tiba disamperin terus dibisik-bisikkan sama keluarga, sementara ada LOMC-nya, ada wedding organizer-nya, harusnya melalui mereka dulu, kemudian informasi itu disampaikan kepada saya, dan itu juga harus ada etikanya, ada etika panggungnya, bagaimana mereka gaya komunikasinya, juga tidak dengan dibisik-bisikan lagi, artinya sama aja gitu ya. Kalau keluarga itu udah bisikan, WO ngebisikkan, ini kelihatan kayak nggak belajar ya wedding organizer kayak gitu. Profesional gitu ya. Profesional itu bisa menjadi salah satu tolak ukurnya. Makanya saya suka kasih tahu, coba deh dibuat sticky notes misalnya, ditulis aja, tempelkan di cue cardboard saya akan tahu itu misalnya. Kemudian ada beberapa wedding organizer itu yang justru pakem dalam hal ini. MC dan semua vendor itu mengikuti arahan di wedding organizer. Tapi ada juga yang bisa sifatnya itu diskusi. Menurut Bang Enzo ini seperti apa sebagai MC gitu. Jadi tidak memaksakan kehendak mereka. Kalau dari saya seperti ini nih boleh nggak gitu. Walaupun memang sebenarnya ini kan udah kita buat dan ini juga sudah disetujui oleh pihak keluarga. Tapi besar kemungkinan keluarga itu kayak menyerahkan semuanya kepada tim wedding organizer. Tapi balik lagi, contoh nih misalnya pada saat lempar bunga pada saat akhir ada dance-nya juga, ada flash mob misalnya. Kita harus lihat nih urutannya yang sesuai. Jangan sampai misalnya urutannya itu membuat pengantin udah di atas terus turun ke bawah, terus naik lagi ke atas gitu kan. Kan kita sebagai MC butuh ekstra tenaga gitu untuk mengumpulkan massa, undangan. Itu juga hal yang nggak mudah gitu. Setelah itu nanti udah selesai, naik lagi ke atas, ada lagi sesi sama bridesmaid-nya misalnya. Kalau misalnya tidak seefisien itu, kan harusnya bisa, namanya juga rundown kan tentatif ya gitu. Nah ada beberapa yang mungkin nggak bisa, harus ngikutin. Dia Bang Enzo ikutin. Artinya Bang Enzo ngikutin kemauan mereka gitu. Tapi ada juga yang ya Bang, bagus juga ya. Jadi lebih rapi dan smooth gitu. Apalagi kita ini berhadapan dengan jumlah tamu yang tidak sedikit. Khawatirnya ketika kita ada sesi games misalnya, terus ada tamu yang juga mau bersalaman atau berfoto. Saya dari luar kota gitu. Saya keluarga Bude ini, Pak Ade ini. Sementara pengantin juga ingin sekali ada momen ini. Nah itu juga harus didiskusikan. Apakah game ini bisa dilaksanakan atau dikerjakan di saat pengantin bersalaman dengan tamu, atau memang pengantin ini mau game ini justru menjadi penjeda bagi si mempelai pengantin. Karena kan lelah juga ya pengantin kayak udah berdiri bersalaman, terus mungkin di sesi game ini dia bisa duduk menyaksikan teman-temannya main game. Seperti itu. Balik lagi tentang ekspektasi si pengantin sama konsep dari si wedding organizer-nya. Kalau dari MC itu aja sih, lebih kepada MC wedding organizer, MC wedding organizer. Kalau masalah catering apa kita nggak perlu tahu sih, MC nggak perlu tahu juga. Oke Bang, berarti dapat disimpulkan dari obrolan kita ini bahwa persiapan menuju acara itu bukan hanya soal vendor, tapi juga makna dan kerjasama tim, mulai dari persiapan semuanya itu sangat berkaitan juga ya Bang, pada yang kita bahas tadi. Nah di pembahasan ini Bang, mungkin boleh dong Abang closing statement dulu nih sebelum kita closing nih. Boleh Abang closing statement dari Abang buat catin-catin kita yang lagi persiapan terutama juga klien-klien kita nih yang lagi nonton. Mungkin siapa tahu Abang kita maunya kayak gini sampai dari hasil ketemu pembahasan di tahun 2026 Iya benar 2026 jangan lupa kan ketemu sama kita berdua gitu. Ataupun sama timnya Gantari gitu. Oke boleh Bang, silakan closing statement dulu. Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman dari Gantari Organizer, PT Gantari Nusantara Group. Semoga semakin sukses ke depannya. Amin. Dengan program yang cukup penting juga menjadi sarana edukasi bagi mereka calon pengantin untuk menuju acara persiapan acara pernikahannya. Seperti itu. Dari saya sebagai Master of Ceremony justru berharap setiap dari momen penting acara pernikahan itu sebaiknya ada MC-nya. Seperti itu, mulai dari lamaran, akad pernikahan, apalagi resepsi pernikahan. Kemudian pentingnya komunikasi dari pihak keluarga terhadap MC, kemudian juga persiapan acara, bukan hanya ekspektasi dari pengantin, tapi juga dari
keluarga. Jadi jangan sampai keluarga itu tidak tahu rangkaian acara yang disiapkan oleh si pengantin. Jangan sampai pengantin ini membuat konsep sendiri tanpa diketahui oleh orang tuanya. Khawatirnya pas acara di hari H orang tuanya terkaget, kok ada sesi ini, kok ada sesi seperti ini gitu, yang akhirnya ada selisih paham atau ada adu pendapat, adu argumen yang sebenarnya itu tidak bisa tidak bisa kita sebentar ya. Yang sebaiknya itu juga bisa didiskusikan sebelum acara berlangsung, itu sih. Oke, makasih buat Bang Lenzo juga yang udah nyempatin waktunya nih buat di episode kali ini, dan juga buat tim-tim yang belakang layar nih Bang. Boleh dulu tepuk tangan dong Bang, itu yang udah bersusah payah ya kan. Jadi demi chatting-chatting kita yang masih kebingungan sebenarnya kita buat ini ya Bang. Mungkin itu aja pembahasan kita di episode kali ini. Terima kasih buat Bang Lenzo dan saya Yudi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Bestari, bincang santai bersama Gantari.